Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih sudah diundang untuk memberikan pandangan terhadap hasil survei yang dilakukan oleh teman-teman di Indikator. Dan juga selamat juga kepada teman-teman Indikator yang konsisten menyelenggarakan survei dari waktu ke waktu dengan metode yang valid dan juga kepercayaan dari publik terhadap hasil survei Indikator yang dilakukan secara robust dari waktu ke waktu. Saya sudah rutin memberi pandangan, tanggapan, diundang oleh Indikator untuk menyampaikan kira-kira penilaian ataupun hal-hal yang bisa didiskusikan. Nah, terkait dengan juga selamat siang co-panelis saya yang mungkin nanti akan ikut menyampaikan pandangan. Nah, pertama-tama tentu saja hasil survei ini dalam perspektif pemerintahan Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo adalah kabar baik, sebagaimana juga yang kita lihat dari hasil survei yang dilakukan oleh teman-teman Litbang Kompas beberapa waktu yang lalu. Sebagaimana disampaikan oleh Prof. Burhan, hasilnya relatif konsisten, walaupun diselenggarakan dalam waktu yang agak-agak berbeda gitu, tetapi hasilnya konsisten. Dan juga Presiden sudah pernah menegaskan juga pandangan mengenai ini bahwa hasil survei apapun yang diterima, yang dilakukan oleh berbagai lembaga independen adalah merupakan sebetulnya justru peringatan juga gitu. Walaupun itu adalah hasil yang baik, tetapi peringatan karena di dalamnya terdapat harapan publik yang tinggi, sebagaimana disampaikan oleh Prof. Burhan tadi. Walaupun tentu saja Presiden dan juga Kabinet Merah Putih menyatakan apresiasi terhadap masyarakat yang memberi penilaian baik sekali terhadap hal-hal yang telah dilakukan dalam 3 bulan pertama masa pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Namun ada hal-hal yang mungkin kita perlu sampaikan di sini. Yang pertama, pemerintahan Pak Prabowo sebetulnya tidak mengenal program 100 hari. Jadi itu seringkali ditekankan karena dalam konteks sistem presidensial Indonesia, programnya adalah 5 tahun masa pemerintahan. Tetapi adalah baik juga ketika ada masyarakat yang termasuk di dalamnya lembaga survei yang mengcapture pandangan masyarakat dalam 3 bulan pertama ini apa yang sudah dilakukan. Dan kita lihat bahwa respons masyarakat baik sekali ya, 79%. Kira-kira kalau sama Kompas itu masih dalam margin of error gitu. Kenapa tidak dikenal yang namanya program 100 hari? Karena kalau kita perhatikan dalam program Astacitanya Pak Prabowo, yang dulu menjadi visi misi kampanye dan sekarang juga menjadi landasan dari program-program yang dilakukan, sebagian besar programnya itu sifatnya adalah struktural. Walaupun mungkin di tengah masyarakat dilihat sebagai program yang sifatnya quick wins, padahal bukan. Ambil contoh misalnya makan bergizi gratis gitu. Mungkin hari ini masih dianggap sebagai program yang sifatnya peristiwa makan di sekolah gitu. Padahal dia adalah program yang sifatnya program bangunan yang sifatnya multi years dan juga bisa dianggap sebagai program yang sifatnya struktural juga gitu. Karena di dalamnya ada tujuan-tujuan yang mau dicapai kan, tujuan-tujuan strategis dan juga ada prasyarat-prasyarat strategis struktural yang harus terjadi over time selama itu bisa dilakukan. Dan tentunya pemerintahan Pak Prabowo ada dalam pandangan bahwa program ini harus menjadi program yang berjalan lama. Karena misalnya Jepang sudah melakukan makan school meal program itu sudah 80 tahun berjalan. India yang presiden kemarin ada di sana dalam kunjungan kenegaraan itu udah hampir 30 tahun menjalankan program ini gitu. Pemerintah Cina juga 5-10 tahun belakangan sudah melakukannya. Kenapa dia dianggap program struktural? Sebetulnya karena satu misalnya untuk supply. Tentu saja harus ada supply yang konstan terkait dengan misalnya
beras. Kemudian juga harus ditumbuhkan lokal ekonomi karena konsep yang dibuat oleh Badan Gizi Nasional adalah banyak sekali komponen dari menu-menu itu adalah yang harusnya disuplai oleh misalnya sentra produksi lokal. Kalau susu misalnya hanya ada di daerah yang punya sentra ternakan sapi misalnya. Atau yang lain-lain yang penting kecukupan pangannya terpenuhi, kecukupan gizinya kan dipenuhi gitu. Kemudian dari sisi anak-anak penerima manfaat, Prof. Burhan, ada banyak hal nih sebetulnya yang mungkin bisa terjadi over time. Yang pertama mungkin menumbuhkan sense solidaritas. Kalau dalam konsep yang sudah berjalan hari ini, misalnya satu dapur itu melayani 3.000 siswa yang bisa tersebar di lebih dari 10 sekolah. Di dalamnya adalah sekolah yang mungkin dari kalangan ekonomi yang lebih baik, ada juga sekolah yang siswanya sebagian besar berasal dari masyarakat yang ekonominya lebih kurang beruntung. Tetapi karena ada program makan bergizi gratis ini, mereka akan tumbuh bersama-sama dengan kesadaran bahwa mereka makan makanan yang sama semuanya. Tadi Mas Burhan menyinggung soal hafalan nama-nama menteri gitu ya. Saya dan Mas Burhan ini mungkin generasi yang juga tumbuh dengan satu kesadaran yang sama, misalnya tentang banyak program pemerintah kan yang dulu dilakukan. Ibaratnya nih, ini jangan dikutip tapi teman-teman wartawan, Mas Burhan sama saya ini sama-sama nonton Unyil yang di dalamnya siapapun mau dia ada di Jakarta, mau ada di daerah lain di luar Pulau Jawa atau di paling jauh gitu, selama ada akses TVRI, sudah pasti semua bicara tentang hal yang sama. Poinnya adalah makan bergizi gratis ini tujuan strategisnya adalah menumbuhkan rasa solidaritas nasional juga. Dan yang keempat mungkin itu intervensi gizi. Intervensi gizi yang dilakukan oleh pemerintah karena harus memastikan bahwa kecukupan gizi anak-anak Indonesia mulai hari ini sampai ke depan itu bisa memenuhi standar yang paling baik gitu. Agar nanti kan ramifikasinya banyak gitu. Mungkin performa di kelas, nilai, STEM dan seterusnya bisa berkembang. Tadi di survei disampaikan bahwa yang sudah menerima itu menyatakan menerima 16,5% ya MBG. Itu kan kurang lebih 20 jutaan. Padahal, dan ini berarti apa? Padahal MBG hari ini baru sudah berjalan mengcover 650.000 orang. Ya kan? Jadi jauh di bawah harapan masyarakat ini memang. Karena memang sifatnya karena tadi struktural harus nanti memenuhi 80 juta anak. Tentu saja dia harus dimulai dari pelan-pelan. Makanya kick off 6 Januari kemarin itu adalah kita sekarang punya 230-an SPPG, Satuan Pemenuhan Gizi itu, yang atau bahasa publiknya dapur lah kira-kira gitu. Itu baru ada yang berjalan 230-an dan sekarang mengcover 650.000 anak. Dan sampai akhir nanti Agustus diharapkan kan ada 5 ribuan ya, 5 ribuan dapur dan lebih mengcover lebih banyak orang lah kira-kira gitu, lebih banyak anak. Sehingga poinnya adalah sama seperti tadi, ini sifatnya struktural, bukan quick wins yang harus dilihat hasilnya dalam 3 bulan pertama gitu. Nah, yang ketiga yang mau saya sampaikan, program struktural lain misalnya